Halo semua, perkenalkan nama saya Ciri Loader Nirabala dengan nomor P50172510048. Saya merupakan mahasiswa ITS jurusan Teknik Geofisika. Saya dari kelas Komputasi Geofisika B. Di sini saya akan melakukan codingan ataupun pemrograman. Kali ini saya akan mencoba looping program dengan software MATLAB. Dan kita juga perlu tahu bahwa looping program ini adalah satu eksekusi program yang dilakukan secara berulang-ulang dengan iterasi tertentu ataupun kondisi tertentu sehingga menggapai hasil yang diinginkan dari hasil pengulangan ataupun iterasi tersebut. Nah, looping program sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada for looping, yang kedua ada while looping. Yang dimana for looping ini adalah eksekusi program yang berulang-ulang dengan batasan tertentu. Atau misal jumlah perhitungan yang diinginkan sebanyak 5, maka pengulangan perhitungan ataupun iterasi yang terjadi hanyalah sebanyak 5. Nah, berbeda dengan while looping sendiri adalah eksekusi program secara berulang-ulang dengan syarat tertentu, yang mana syaratnya adalah merupakan nilai yang benar ataupun nilai yang termasuk dari data yang diminta. Misal, while looping untuk X lebih besar dari 0. Jika kita menginput data lebih besar dari 0, maka itu akan terhitung sebagai iterasinya. Namun jika kita menginput data misalnya di bawah 0, seperti min 2, itu perhitungannya akan berhenti. Nah, kalau begitu, kita kali ini akan langsung saja untuk mengolah data. Di sini ada data Excel, itu ada data sintetik geofisika yang dengan variable depth ini dan juga velocity. Nah, ini data-data ini akan kita olah menjadi data rata-rata dan juga standar deviasi. Dan tentunya di sini kita akan menggunakan looping program untuk melakukan perhitungan berulang. Nah, kalau begitu kita akan coba untuk pertama-tama untuk for looping. Di sini untuk awalnya kita akan mencoba inisialisasi. Nah, kita akan menginisialisasi bahwa n yang kita pakai ataupun banyaknya data itu sama dengan 0. Oke. Sebelum itu dulu untuk mengolah data ini tentunya dalam mendapatkan rata-rata ataupun standar deviasi, kita memerlukan banyak data, kita memerlukan rata-rata, dan juga nilai rata-rata dikuadratkan tentunya. Nah, pertama inilah inisialisasinya untuk n sama dengan 0, kemudian kita memerlukan sama X ataupun jumlah dari data X. Itu nilai awalnya sama dengan 0. Nah, itu koma, kemudian sum X underscore X kuadrat. Ini X kuadrat saja kita simulkan. Nah, ini untuk data awalnya sama dengan 0, koma. Nah, ini data awal ini digunakan untuk data awal yang digunakan untuk melanjutkan proses looping program. Nah, kalau begitu setelah ini kita akan menginput nilai n tentunya, karena yang kita pakai adalah for looping. Jadi kita perlu batasan tertentu ataupun nilai iterasi tertentu yang dimana for looping ini akan berulang sebanyak apa. Itu data yang kita bisa pakai adalah data n, sehingga kita akan memasukkan data n di sini input. Nah, n itu akan kita input dahulu. Ini untuk perintahnya adalah input. Kita akan memberikan masukan jumlah data atau banyaknya data. Oke, banyaknya data enggak nih. Ini kita berikan aja banyak data UN. Nah, setelah ini kita akan langsung program for looping-nya, melaksanakan program for looping-nya. Nah, untuk for looping dia mengetikkan perintah sebagai for
I itu adalah iterasi ataupun pengulangan. Ini untuk iterasinya adalah yang mengawali yaitu 1 sampai 1 sampai itu ditambahkan dengan titik 2, 1 sampai banyaknya yaitu yang ke N yang ini. Nah, ini maksudnya adalah untuk melakukan pengulangan ataupun iterasi sebanyak dari 1 sampai banyaknya data ataupun data ke N. Nah, setelah ini kita akan menginput data X. X sama dengan, ini kita input, kemudian ini memasukkan nilai X. Ini X yang pertama aja kita buat pertama. Masukkan nilai data. Kan tadi yang kita keluar data depth, jadi kita akan coba data depth baca dulu. Ini depth ini adalah dalam satuan meter. Oke, sama dengan. Nah, setelah ini kita akan melakukan perhitungannya. Ini sum X, sama underscore X itu sama dengan tentunya sum X underscore X tambah X. Nah, ini untuk sum X untuk data-data nanti yang akan ditambahkan selanjutnya. Kemudian sum underscore X X2 ini sama dengan sum sama seperti tadi sum X2 terus ditambahkan dengan ini X2 juga. Oke, koma. Nah, kemudian di sini kita akhiri dengan N. Oke. Nah, setelah melakukan program for looping-nya, kita akan melakukan perhitungan dari data tersebut. Untuk perhitungannya sendiri, perhitungan. Oke, perhitungan. Untuk perhitungannya sendiri, pertama kita akan mengambil rata-rata atau min. Itu kita sebut sebagai x underscore bar sama dengan sum underscore x itu banyak itu jumlah data dibagi dengan n ataupun banyaknya data. Nah, kemudian standar deviasi STDEV ini rumusnya adalah SQRT dalam kurung ini n-nya dikalikan dengan sum x sum underscore x x2 ini x2 ini harusnya x kuadrat. Oke. X ini kemudian ditambahkan dengan ya harusnya dikurangi dengan sum x-nya sum x kemudian yang itu dikuadratkan. Oke. Ini sum underscore x. Oke. Di sini. Oke. Setelah itu ini kita bagikan dengan n. Terus ini 2 n dikalikan dengan n dikurang 1. Oke. Nah, setelah ini kita akan menampilkan hasil perhitungan. Hasil perhitungan. Oke, untuk hasil perhitungannya sendiri tentunya memakai fprintf ini adalah rata-rata depth. Oke, ini sama dengan untuk format angkanya sendiri tentunya persen dot ini persen dot 3f misal untuk formatnya adalah format angka dengan bilangan desimal dengan jumlah angka belakangnya tentunya 3.
jumlah angka di belakang koma tentunya ya. Oke, kemudian slash n untuk menandakan baris selanjutnya. Kemudian ini kita tandai sebagai x_bar. Oke. Nah, setelah ini sama kita tampilkan yang stdef printf ini sama dengan nilai ya nilai standar deviasi. Oke, standar deviasi. Oke, ini khusus dalam 1 meter tentunya sama dengan ini sama menggunakan format ini saja. Oke, saja ini kita ganti sebagai stdef. Oke, kita analis dulu apakah ada yang salah. Oke, kalau gitu kita akan coba nanti eh, untuk menghapus dengan sekali klik. Untuk inputnya tekan enter aja, enter untuk menghapus. Oke. Nah, setelah di enter nanti dia akan menghapus sendiri. Ini adalah perintahnya clc clear. Oke, ini menandakan kalau dia setelah di enter datanya akan terhapus. Contohnya seperti ini. Oke, banyak data misal 2. Oke, oh ini nggak rapi ya, harusnya di sini titik koma biar rapi. Ini juga sama. Oke, data date-nya misal 1 meter, ntar hasilnya oh that's the definition type chart. Hmm, di line 21 F print. Oh, ini F print F harusnya. Oke, coba hapus lagi. Coba jalankan lagi. Ini 2, data misal 1, 2. Oke, sudah muncul. Nah, di sini ada rata-rata depth itu 1,5. Data standar deviasi depth-nya adalah 0,5. Nah, di sini seperti yang kurang, kita akan mencoba menampilkan hasil perhitungannya. Hasil perhitungan itu merupakan plus minus dari rata-rata plus minus dengan nilai standar deviasi. Itu untuk melengkapi hasil perhitungan. Oke, kita coba ini langsung kita enter saja, langsung terhapus. Kita tambahkan lagi untuk perhitungannya. Dan itu ada yang plus, ada yang minus untuk hasil pengukuran. Sehingga misal kita berikan itu sebagai hasil hasil perhitungan, harusnya ganti deh, menampilkan menampilkan oke. Eh, di sini kan ada 2, berarti itu hasilnya ada yang minus, ada yang plus, ada yang minus. Jadi kita buat misalnya yang hasil pertama itu yang khusus plus, rumusnya adalah dari ini ditambah dengan ini stdef itu khusus yang plus. Nah, kemudian untuk hasil yang kedua nanti itu sama dengan ini juga, hanya saja dia itu dikurangi. Oke, sehingga nilainya ada 2, ada yang ini, yang ada simbolnya plus, ada juga minus. Oke, setelah itu kita akan menampilkannya itu f print f itu adalah misal ini mau kita berikan spasi nih. Nah, caranya f print f juga, kemudian slash n. Ini untuk menampilkan ini untuk menampilkan spasi untuk baris selanjutnya. Kemudian kita ketikkan f print f
printf nggak kita display aja, display hasil perhitungan. Oke, hasil perhitungan seperti ini, hasil perhitungan 2. Oke, nah kemudian kita printf lagi. Nah, sama seperti yang ini, hasil satu ini sama dengan ini, kita copy aja. Format angkanya sama seperti yang tadi. Ini untuk hasil 1. Oke. Kemudian untuk hasil 2 sama. Ini kita ganti saja. Oke. Cek dahulu apakah ada yang salah. Oke. Nah, kita berikan judul terlebih dahulu di sini. Oke, untuk judulnya tentunya display perhitungan data perhitungan data depth saja. Oke. Hasil perhitungan ini bagusnya kayak gini deh. Ini rata plus minus, kita pakai simbol ini saja. Oke, simbol ini plus minus, standar dan deviasi. Oke. Dalam kurung 2. Oke, kita akan coba dahulu yang ini. Oke, banyak data, misal kita buat 2, kemudian ini data keterangan 1, kemudian ini nggak rapi barisan. Data depth, bukan data. Oh iya, ini harusnya. Oke, lanjut saja. Data depth-nya 2, oke lanjut. Nah, hasilnya ini aduh kacau juga. Ini hasilnya untuk rata-rata depth-nya itu 1,5, kalau standar deviasi 2,5, dan untuk hasil perhitungan sendiri, itu hasil 1, 2, hasil yang kedua adalah 1. Oke, enggak rapi nih. Coba lagi, yang ini harusnya ini koma. Itu coba lagi dulu. 2, 1, 2. Oke, jadi lebih rapi. Oke. Nah, kalau begitu data ini akan kita pakai, program ini akan kita pakai untuk mengeksekusi data ini. Oke. Nah, oke, kita jalankan programnya. Banyaknya data. Kalau di sini kita lihat angka 2 sampai 26 ya. Berarti ada 25 data. Oke, input 25 data. Oke, 25. Nah, setelah itu untuk data depth-nya kita input satu-satu sebanyak 25. Oke, yang pertama adalah 100, kemudian adalah 137,5 kalau dalam MATLAB. Kemudian, ini harusnya 137. 137. Oke dah, apa-apa. Kita buat sembarang angka dulu. Oke, kita ulangi lagi yang ini. Kita akan menggunakan data ini. Tapi sebelum itu, sepertinya di sini ada yang kurang. Oke, nah ini kita berikan
eh, baris kosong terlebih dahulu sebelum kita lanjut lagi. Ini print f. Ini sama seperti tadi, slash n. Oke. Nah, oke, kita akan eksekusi. Banyaknya data 25. Masukkan nilai depth. Yang pertama itu adalah di sini ada 100. Oke, kemudian 137,5 di sini. Kemudian ada 175, oke. Kemudian 212,5, 212,5. Ups. Oke, tidak apa-apa, lanjut lagi. Harusnya 212,5. Oke. 250, 287,5. Kemudian ada 325. Oke, 362,5. Oke, lanjut lagi. 362,5 yang ini. Kemudian 400. Setelah 400 ada 437,5. Kemudian ada 475. Kemudian ada 512,5, 550, 587,5, 625, 660,5, 700, 737,5, kemudian 775, oke, 775, 812,5, 850, 887,5, 925, kemudian 962,5. Oke, dan yang terakhir adalah 1000. Nah, di sini telah muncul untuk rata-rata depth-nya adalah 550,4 rata-rata. Dan untuk standar deviasi adalah 11,270-nya. Oke, ini 550,4, kemudian standar deviasinya adalah 11,27. Sehingga hasil perhitungannya adalah untuk yang plus hasilnya 561,67, kemudian hasil yang kedua adalah 539,13. Nah, berarti dari sini oke, lanjut. Nah, di sini kita telah mendapatkan rata-rata sebesar ini, dan untuk standar deviasi sekitar 11,270. Nah, di sini kan eh, rata-ratanya ini adalah rata-rata, kemudian standar deviasi ini 11,27. Ini standar deviasi itu menunjukkan seberapa seragam data tersebut. Di sini angkanya cukup besar, adalah 11,2, berarti datanya cukup tersebar ataupun datanya itu cukup beragam. Ini juga terlihat dari data ini. Ini artinya kalau standar deviasi semakin besar, maka persebarannya itu beragam. Tapi kalau nilai standar deviasinya kecil, maka dia itu adalah seragam. Oke, lanjut tadi ada masalah teknis listrik padam. Oke, kalau begitu kita lanjut. Nah, ini adalah hasil. Nah, setelah itu kita akan membuat programnya yang lain untuk mengolah data velocity, ataupun kecepatan. Nah, ini bisa kita hapus saja, kita enter. Oke, kita kelola dulu.
Kita tambah lagi, ini sebenarnya bisa di-copy aja. Nah, yang akan kita kelola adalah data velocity. Oke. Oke, sama seperti ini. Kemudian ini kita ini oke. Nah, ini udah di-input. Nah, yang perlu kita ganti hanyalah data-data ini. Untuk ini adalah data velocity. Velocity. Oke. Meter per second. Oke. Ini kita ganti dengan velocity juga. Hmm, hitungan. Oke. Nah, ini kita eksekusi. Nah, untuk data velocity sendiri, ini. Nah, ini sama banyaknya ada 25 data, maka kita akan input 25 data. Ini 25, oke. Nah, untuk data pertama, wow, banyak angka. 1584,835708. Oke, itu yang pertama. Kemudian 1575,586 586 785 785. Oke, kemudian di sini 1637 637 3844 27. Oke, lanjut lagi. Ini ada 1703 173,65 1493. Oke, 1638, 2923 31. Oke, lanjut lagi. 1660, ini, 79 3152. Oke, lanjut lagi. 1773, 96 0641. Oke, lanjut lagi. 1755, 8717 36. Oke, lanjut di sini. 36. Oke, lanjut lagi. 1716, 716, 5262 satu. Oke, 1789, 62 1761, koma, oke, 1761 829 115. Kemudian 1784 1784, 213 512. Kemudian 1842, 09 8114. Kemudian 1756, 835 988. Kemudian 1788, 754 08. Nah, 1869,
eh apa ya? 169,385,624. Oke, gimana ya? 169 1869,35835,8444. Kemudian di sini 198,212,367. Oke, 367. Kemudian 1919,598,796. Oke, kemudian 1916,884,815. Kemudian 2083,282438. Oke, kemudian 2021 211185. Oke, kemudian 2058, koma 37641 Oke, kemudian ada 2006, koma 262591. Kemudian 2072, koma 780,864. Oke, enter. Nah, di sini kita telah mendapatkan rata-rata untuk velocity ataupun kecepatannya adalah 1821,825. Untuk standar deviasinya adalah 6,218. Dari sini standar deviasinya lebih kecil dari yang tadi, yang awalnya untuk depth adalah 11, itu lebih beragam. Nah, kali ini lebih nilai persebarannya lebih kecil atau nilai keragaman datanya lebih kecil, sehingga ini lebih seragam dibandingkan yang tadi karena nilai standar deviasinya menunjukkan 6,118, lebih seragam dibanding yang tadi. Dan untuk hasil perhitungan rata-rata plus minus standar deviasi untuk hasil yang pertama yang plus itu ada 1828 1828,042. Kemudian untuk hasil yang kedua itu rata-rata minus dikurangi standar deviasi, hasilnya adalah 1815,607. Nah, beginilah pengolahan data untuk inilah aplikasi for looping untuk pengolahan data yang bernilai banyak untuk for looping. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan while looping, yang dimana while looping sendiri adalah pengulangan data dengan syarat tertentu. Dia tidak terbatas pada jumlah pengulangan yang kita berikan, tapi dia terbatas pada nilai benar yang kita berikan. Oke, kalau begitu kita akan lanjutkan setelah ini. Kita lanjut. Nah, tadi kita udah menggunakan for looping, sekarang kita akan menggunakan while looping. Nah, oke. Untuk while looping sendiri, kita bisa menggunakan code ini. Enggak, di yang satu ini. Kita akan mengolah data depth terlebih dahulu. Oke. Nah, tadi for looping itu terbatas ya, tergantung dari jumlah pengulangan yang kita inginkan. Tapi kalau while looping itu adalah nilainya untuk tidak ditentukan, untuk batas pengulangannya tidak ditentukan secara langsung, tetapi itu ditentukan oleh nilai-nilai yang termasuk di dalamnya ataupun bernilai benar. Contohnya, jika dalam while looping itu kita menginginkan
dia melakukan perhitungan untuk nilai X-nya itu lebih besar atau sama dengan 0. Maka berapapun angka yang kita berikan, yang asalkan sama dengan 0 ataupun lebih besar, maka dia akan terus melakukan pengulangan perhitungan. Jika kita menginput data min 1 ataupun di bawah 0, maka dia pengulangannya akan berhenti. Oke, kita akan lanjut. Nah, tadi kita sudah melakukan for looping data. Sekarang kita akan melakukan while looping, yang dimana while looping ini tidak terbatas ataupun tidak bergantung pada batasan iterasi ataupun pengukuran yang diberikan, tetapi itu bergantung pada benarnya nilai yang diinginkan ataupun memenuhi syarat ataupun kondisi tertentu, sehingga dia akan melakukan pengulangan terus-menerus. Oke, kalau gitu kita akan langsung saja mengolah data-data yang dari sini. Nah, ini bisa saja langsung kita copy ke sini, oke. Nah, oke, di sini kita ganti aja while looping. Nah, dan ini kita ganti jadi velocity. Oke. Nah, kalau yang tadi pada for, itu yang data-data yang diganti ataupun pengukurannya yang berganti adalah nilai n. Pengulangan yang berganti adalah n. Nah, kali ini itu yang dalam while, pengulangan tersebut bergantung pada benarnya suatu nilai data. Misal, syarat datanya adalah X-nya lebih besar atau sama dengan 0, maka dia akan terus melakukan pengulangan untuk data X yang diinput adalah sama dengan 0 ataupun lebih. Jika diinput adalah di bawah 0, misal min 2, min 3, min 5, itu eh, tidak akan dilakukan perhitungan sama sekali. Nah, kalau gitu kita akan ganti yang ini, X. Input ini adalah, misal, masukkan data X yang pertama. Data X pertama. Oke, data X yang pertama. Kemudian ini kita ganti jadi while. Nah, kalau while, kita beri syarat bahwa X itu lebih besar atau sama dengan 0. Ini koma wajib agar dia bisa terbaca proses while looping-nya. Nah, kemudian di sini ini tidak usah. Nah, yang diperlukan di sini adalah nilai n, karena tadi nilainya belum terdefinisi. Dia hanya sebagai inisialisasi saja. Nah, kalau untuk n, dia itu akan, misal, kita beri prompt seperti ini. Mengapa kita beri prompt n sama dengan n plus 1? Nah, itu dilakukan agar semisal data pertama kan diinput, berarti data awalnya untuk n-nya itu data awal ataupun data pertama, n-nya kan 0, berarti itu terhitung sebagai data yang pertama, atau banyaknya data yang pertama adalah 1. Dan kemudian kalau misal kita menginput selanjutnya, data selanjutnya, misal di sini kita buat X sama dengan input, masukkan data selanjutnya. Oke, harusnya full. Oke, nah, nggak usah deh. Ini data pertama aja. Oke. Nah, kembali ke poin awal. Yang ini yang n sama dengan n plus 1, kalau kita beri data awal, itu dia akan terbaca sebagai n-nya ataupun banyak data adalah 1. Sama seperti yang di sini tadi, itulah gunanya. Nah, semisal kita akan melanjutkan ataupun memasukkan data selanjutnya, misal kita berikan data Y, itu yang kedua, maka ini akan terhitung nilai n-nya adalah
1 itu data selanjutnya 1 ditambah 1 berarti ada sama dengan 2. Berarti ada 2 data yang terhitung untuk data selanjutnya. Dan begitu juga seterusnya, kita input data ketiga, maka perhitungannya adalah 2 ditambah 1 berarti sama dengan 3, berarti ada 3 data. Nah, itu akan terjadi secara terus-menerus tergantung banyaknya data yang kita berikan. Dan syaratnya adalah X lebih besar sama dengan 0. Oke? Di sini sepertinya udah pas. Hasil 1 STDF. Oke. Nah, kita cuma perlu mengganti ini saja. Oke, kalau begitu langsung kita coba untuk contoh. Misal data pertama misal 5. Data kedua 2. Oh, ini kok bisa kayak gini ya? Hmm, dia langsung menampilkan skala atas X sama dengan 2. Oke, kita coba dulu. Nah, untuk menghentikan ini, pengulangan ini, dia kita input selain daripada syarat ini, sehingga nilainya menjadi tidak benar. Di sini syaratnya adalah X lebih besar atau sama dengan 0, maka kita coba input min 2. Dia akan berhenti. Nah, berhenti sampai di sini dia akan langsung lakukan perhitungan. Nah, kita coba lagi. Data yang pertama ada 2, kemudian ada 3, kemudian data ada 5, ada 6, ada 7, sorry ini 4, 7. Nah, ini tidak akan berhenti sampai di mana kita menginput nilai yang tidak sesuai ataupun tidak bernilai benar dari while looping ini. Misal min 10. Dia akan langsung berhenti dan akan langsung melakukan perhitungan. Sini nggak ada jarak ya, yang spasi. Oke, kita coba pesan dulu. Ini bagian rata-rata atau depth menampilkan oke di sini. F dan F ini slash n. Oke, kita coba lagi. Dua ini 1. Oke. Nah, dan ini akan kita pakai untuk mengolah data tadi. Nah, di sini ada banyak datanya. Oke, kita akan coba eksekusi. Nah, data pertama ada 100, kemudian 137,5, ada 175, 2125, 215,5, ada 250, ada 287,5, kemudian ada 325, kemudian ada 362,5, kemudian ada 400, kemudian ada 437,5, kemudian ada 475, 475, kemudian ada 512,5, kemudian ada 550, kemudian ada 587,5, kemudian di sini ada 625, kemudian ada 662,5, kemudian di sini ada 700, kemudian di sini ada 737,5, 737,5, kemudian ada di sini 775, ada 812,5, 850, 887,5, 925, oke 925, kemudian 962, 62,5, dan terakhir ada 1000. Nah, di sini tidak akan berhenti kecuali kita menginput nilai yang tidak benar dari ini. Berarti misal kita input nilai min 1. Nah, dia akan berhenti. Langsung melakukan perhitungan di sini. Nah,
Hasilnya rata-rata depth-nya adalah 550,12 dan nilai standar deviasi sama seperti tadi 12,261. Nah, ini menunjukkan kalau datanya beragam atau datanya tersebar. Dan kemudian di sini hasil perhitungan rata-rata plus minus standar deviasinya adalah ini untuk hasil 1 561,381 untuk yang nilainya plus, dan hasil yang kedua 538,859 untuk rata-rata dikurangi standar deviasi. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, jadi dia perhitungannya berbeda dengan yang eh, for loop yang tadi. Oke, kalau begitu langsung ini kita hapus. Kita akan coba mengolah data velocity. Ini velocity ya? Oh, ini harusnya depth tadi. Maaf. Yang itu tadi harusnya depth. Oke lah, nggak apa. Sekarang kita pakai yang velocity. Harusnya tadi. Oke, yang tadi itu sebenarnya bukan velocity, tapi harusnya depth. Salah input. Oke. Hmm. Atau enggak nih, kita coba ulangi lagi yang ini. Input data ulang. Soalnya di bawah juga ada depth. Nah, depth jadi nggak boleh beda. Oke, depth di sini depth. Oke. Nah, kita coba input lagi datanya. Pertama ada 100, 137,5, 175, 212,5, 212,5, 250, 287,5, 325, 362,5, 362,5, kemudian ada 400, kemudian ada 437,5, kemudian ada 475, kemudian ada 512,5, kemudian ada 550, kemudian ada 587,5, kemudian ada 625, kemudian ada 662,5, kemudian ada 700, kemudian ada 737,5, kemudian ada 775, kemudian ada 812,5, kemudian ada 550, kemudian ada 887,5, kemudian ada 925, 925, 925, oke, ada 962,5, yang terakhir ada 1000. Kita akhiri dengan 1. Oke, inilah hasilnya. Oke, ini untuk depth. Sekarang untuk velocity. Ini sama sih, hanya saja kita ganti-ganti yang dapat apa eh simbol-simbol yang akan kita ganti, yang kita inginkan. Ini tadi harusnya velocity. Ini velocity. Data pertama, data kedua, selanjutnya ini kita ganti dengan velocity, velocity, velocity dalam 1 meter per second tentunya. Ini juga sama, ini kita ganti jadi velocity dalam 1 meter per second. Oke, oke, kita akan coba olah untuk yang velocity. Oke, ada lumayan banyak datanya, ada 25. Di sini 1584, 8357, 8357,08. Oke, kemudian data selanjutnya adalah 1575, 586, 785, 785, kemudian 1637,
384427, kemudian 1703, 6516493, kemudian 1638, 292331, kemudian 1660,793 152, kemudian di sini 1773,960,641. Oke, data selanjutnya adalah 1755,871,736, kemudian 1716,5262,5262,81, 526281, oke. Kemudian 1789,62,800,800,2, oke. Kemudian 1761,829,115, oke. Kemudian 1784,2135,12, kemudian 1842,098, nah 1842,098,114, kemudian 1786,835,988, kemudian 1788,7541,08, kemudian 1869,3856,856,24, kemudian 1869 lagi, 69,35,884, 8444, oke. 1958,212367, oke. Lanjut 1919,5987,5987,96, oke. Kemudian 1916,884,815, kemudian 2083,28,28,24,38, aduh, oke. Lanjut 2021,211185, kemudian 1185, kemudian 2058,37641, kemudian 2006, 2006,26,2591, dan data terakhir 2072,780,864. Nah, ini kita akhiri dengan angka min 2, dan muncul nilai rata-rata kecepatan ataupun velocity dalam 1 meter per second adalah 1821,825
dengan nilai standar deviasinya adalah 6,218 yang menandakan bahwa datanya semakin seragam dibandingkan dengan yang tadi, yang depth. Nah, hasil perhitungannya rata-rata plus minus standar deviasi hasil pertama yaitu 1828,042 untuk rata-rata plus standar deviasi, dan hasil yang kedua yaitu 1815 dikurang minus standar deviasi itu hasilnya ada 1815,607. Nah, jadi begitulah eh, pengolahan data dengan berbasis looping program, baik menggunakan for looping maupun while looping. Nah, jika ada kesalahan saya dalam memaparkan codingan ini ataupun menyampaikan materi, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.